Bisa kita mulai? Kucingnya mau dibawa dulu nggak? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali setelah 1 bulan kita tidak bertemu. Pada kesempatan ini masih meneruskan kajian kita tentang hal-hal yang dapat menghapuskan dosa. Kita sudah sampai di poin yang ke-8 kemarin. Hari ini di poin yang ke-9. Poin yang ke-8 itu adalah Allah menawarkan kepada kita orang-orang yang beriman sebagaimana Allah sebutkan dalam surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat yang ke-10 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sebuah penawaran, hai orang-orang yang beriman, kepada kita semua. Maukah aku tunjukkan suatu perniagaan, tijarah. Tijarah ini perniagaan, perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Hasilnya apa? Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah menawarkan kepada kita dengan satu pertanyaan, suka nggak perniagaan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, dari siksa? Siapa yang jawab nggak suka? Pasti kita jawab suka. Pertama, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW dan berjihad di jalan Allah. Maka Allah berikan ampunan kepada kita semua. Jadi salah satu kunci utama yang harus kita miliki adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Dan bagi siapa surga itu? Nah, di sini poin yang ke-9 kita akan masuki kajiannya, yaitu satu lagi keadaan yang bisa menghapuskan dosa di samping yang kita bicarakan barusan adalah takwa kepada Allah.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan 3 keutamaan. Yang Allah sebutkan 3 keutamaan. Pertama, kita bisa lihat dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan. Tahu nggak apa furqan? Furqan itu adalah kemampuan yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Kalau Quran terjemahan yang lama, ini ada penjelasan dalam kurungnya. Ya. Kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, itulah Al-Furqan. Makanya Al-Quran itu sendiri katakan Al-Furqan, yaitu kitab yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang sunnah dengan yang bid'ah, antara yang haram dengan yang halal, ya, antara syirik dan tauhid. Terus semua pembeda. Nah, kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita bertakwa kepada Allah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Luar biasa. Karena sebagian saudara-saudara kita tidak mampu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sehingga mereka itu mengerjakan kebatilan padahal mereka menganggapnya hak. Atau sebaliknya mungkin. Nah, untuk itu Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa, pertama, keutamaan yang pertama Allah berikan Al-Furqan, yaitu Furqan untuk membedakan, kemampuan membedakan yang hak dengan yang batil. Yang kedua, ya, Allah jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu. Ini yang kedua. Allah jauhkan diri orang-orang yang bertakwa itu dari kesalahan-kesalahan. Kalau kita lihat tafsirnya ayat ini, apabila seseorang ingin melakukan kejahatan, Allah cegah kejahatan itu. Luar biasa nggak? Ya. Apabila kita baru berkeinginan untuk melakukan kejahatan, maka Allah selamatkan kita, Allah jauhkan kita dari kesalahan-kesalahan itu. Allah jauhkan. Ya. Di antara kita mungkin sering terjadi, mungkin tanpa kita sadari ingin melakukan satu kesalahan, tapi sebelumnya Allah sudah cegah. Sebelumnya Allah sudah cegah agar kita tidak jatuh kepada kesalahan itu. Ini keistimewaan yang kedua yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa berdasarkan ayat ini. Yang ketiga adalah Allah mengampuni dosa-dosamu dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ini yang ketiga, Allah ampuni dosa-dosa seluruhnya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan judul yang kita berikan hari ini, subjudulnya adalah bagi orang-orang yang bertakwa, Allah sediakan ampunan. Bukan hanya ampunan saja sesuai dengan judul yang kita bahas, tapi ternyata Allah berikan Furqan. Dan Allah berikan pencegahan untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Apabila seorang hamba yang bertakwa ini memiliki 3 keadaan seperti ini, insya Allah dia selamat dunia dan akhirat. Dia selamat dunia dan akhirat. Karena apa? Karena dia sudah bisa membedakan mana yang hak dengan yang batil. Dia sudah dicegah untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Dan sekalipun dia jatuh kepada kesalahan, maka Allah akan ampuni orang-orang yang bertakwa ini. Oleh karena ini banyak sekali ayat-ayat yang tentang masalah ini, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman satu ayat lagi dalam surat yang ke-65. Surat yang ke-65 itu adalah surat At-Talaq. Ya. Dalam ayat 5-nya ini Allah sebutkan di akhir ayat tersebut, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ya. Saya ulangi, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Ini keistimewaan yang lain.
Ya, pertama Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan yang kedua Allah lipat gandakan pahalanya. Ya, Allah lipat gandakan pahalanya. Terserah Allah melipat gandakannya. Mau 10, mau 700, ya, mau tidak terhingga. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, nanti insya Allah bisa kita baca, apabila Allah ingin memberikan ganjaran balasan kepada hambanya minimal 10. Minimal 10. Ya. Kemudian Allah tambah jadi 100. Atau Allah lipat gandakan jadi 700. Atau Allah lipat gandakan tak terhingga. Ya terserah Allah yang memberikan pahala kepada kita. Maka Allah lipat gandakan di sini perlu kita pahami dalam bahasa keseharian ulama, bukan lipat ganda 1 jadi 2. Tolong ini diperhatikan. Apabila Allah ingin melipat gandakan ganjaran pahala untuk kita, kebaikan untuk kita, bukan 1 jadi 2, minimal 10. Minimal 10. Maksimalnya berapa? Tak terhingga. Adapun tentang minimal 10 Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat ke-160. Yang lain silahkan dibuka. Dalam surat 6 ayat 160. Silahkan yang sudah ketemu, kalau mau baca silahkan. Sudah ketemu? Iya. Ya. Siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Iya. Minimal berapa? 10. Ya. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalha. Ya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Jadi lipat ganda yang dimaksud dalam ayat barusan, dalam surat 65 ayat 5 itu bukan 1 jadi 2. Atau dalam Al-Quran kadangkala kita baca dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan minimal itu 10. Minimal 10. Sementara kejahatan yang kita perbuat, Allah hanya membalas 1 kejahatan sesuai dengan yang kita perbuat. Nikmat nggak jadi orang yang beriman? Nikmat. Apalagi kalau kita bisa mencapai nilai takwa. Ya, takwa kita sudah tahu secara artinya ya. Meninggalkan semua larangannya, mengerjakan semua perintahnya. Namun ketika melakukan perintahnya, Allah memberikan istata'tum. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratnya, kalau mau dilihat nanti bisa dilihat dalam surat ya, bahwa Allah akan sebutkan di dalam ayatnya itu adalah sebagaimana yang kita sering baca, fattaqallah mastata'tum. Sering dengar enggak? Fattaqallah mastata'tum. Biasa cuma segitu dibaca para ulama. Bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupanmu. Tapi ketika kita ini ingin menghindari kejahatan atau menghindari maksiat, tidak dikasih pilihan. Tidak dikasih pilihan sesuai dengan kemampuan. Tapi itu mesti harus, tidak bisa tidak. Karena tidak dikaitkan dengan kemampuan. Itu bedanya. Kalau menjalankan perintah, Allah kasih istata'tum tadi. Ya, fattaqallah mastata'tum. Kalau ayat itu kalau mau diteruskan dalam surat 64 ayat 16. Ya, fattaqallah mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yushha nafsihi fa ulaika humul muflihun.
Itu lengkap ayatnya begitu. Ya. Tapi yang kita ambil tentang takwa. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi begitu ingin mencegah kejahatan, mencegah kemaksiatan, tidak dikasih pilihan sesuai dengan mampu. Jadi seorang itu kalau umpama dia tidak mampu untuk melakukan hal yang maksimal dalam ibadah, dia boleh pilih yang minimal. Itu artinya untuk melaksanakan perintah Allah. Seandainya seseorang tidak mampu untuk melakukan sholat malamnya 11 rakaat, dia boleh pilih minimal 2 rakaat. Mungkin witirnya dia tidak sanggup untuk 9 rakaat, dia boleh pilih untuk melakukan 1 rakaat. Karena ketika kita menjalankan perintah Allah sesuai kemampuan, gak bisa disamakan semua. Ya. Seseorang apabila sudah menjaga puasa sehari, berbuka sehari, tapi tidak semua orang mampu. Mungkin ada orang sesuai kemampuannya itu cuma Senin Kemis mampunya. Ya. Maka tidak apa, yang penting dia punya kemampuan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan yang dia miliki. Tapi jangan sampai nanti korupsi kemampuan. Padahal dia mampu, tapi dia menyandarkan dengan ayat ini. Dia katakan, kan Allah juga mengatakan fattaqallaha mastata'tum, ya kalau saya tidak mampu ya sudahlah. Ini berarti korupsi kemampuan. Ya, jadi korupsi itu bukan hanya masalah harta saja ternyata ya. Korupsi itu banyak orang kemampuan yang dikorupsi padahal dia mampu. Ya, mungkin saudara-saudaraku ini ada jarak tempuh yang agak jauh. Kalau memang seperti ya Ustadz Abdul Ghafur, jauh tinggalnya, terhalang dengan hujan, terhalang dengan hal-hal yang memang menyulitkan, ya kemampuannya nggak masalah, karena mempunyai kemampuan beda kalau dengan sahabat-sahabat yang bertetangga dengan masjid ini, dia tidak perlu datang jauh-jauh. Lalu kalau memang tidak ada apapun, udah, apalagi kalau sudah disandarkan dengan insya Allah, ini bahaya. Ya, insya Allahnya ini kadang-kala hanya untuk menutupi kelemahan dia, padahal dia mampu. Ini yang tidak boleh. Ya. Oleh karena itu kemampuan. Bagaimana ketika kita ingin mencegah kemungkaran, ingin menjadikan diri kita tidak jatuh kepada kemaksiatan, nggak boleh orang berkata begini, saya akan berusaha sesuai kemampuan saya untuk tidak berzina, tapi kalau nggak mampu ya saya berzina. Nggak boleh begitu, karena tidak dikaitkan dengan kemampuan ketika kita mencegah kepada kemaksiatan. Mana dalilnya? Coba kita lihat Bukhari Muslim halaman yang ke-65. Tolong yang mau baca biar kedengaran suaranya. Bukhari Muslim halaman 65. Coba yang bisa bahasa Arabnya, dia ada subjudulnya pasal ke-19, perintah rajin menjaga sunnah. Perintah rajin menjaga sunnah dan tata tertibnya. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Coba sambung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ta'uni asyaratukum innama ahlaka man kana qablakum atarawu su'alim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim wa idza nahaytukum an khairin fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nah, itu ya. Artinya sebenarnya yang saya butuh itu adalah kalimat faida yamtukum an sayyin fajtanibu. Ini ketika kita ingin menghindari maksiat. Rasulullah tidak memberikan pilihan fajtanibu. Ya. Tapi ketika Rasulullah SAW ingin mengatakan tentang perintah wa idza amrutukum wa idza amrutukum bi amrin fatuhum min mastata'tum, ada enggak?
mastata'tum dikaitkan nggak? Sesuai nggak dengan ayat tadi? Ada kata mastata'tum nggak dalam ayat ini? Ada. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkanlah selama aku membiarkan kamu dalam kebebasanmu. Apa artinya? Apa-apa yang tidak diambil sikap oleh syariat, udah, itu berarti al-afiyat. Gak usah banyak nanya, lakukan saja. Karena syariat tidak mengambil sikap. Ya, kenapa mempersulit diri? Nanya-nanya mempersulit diri. Karena Rasulullah katakan, maka sesungguhnya penyebab kebinasaan umat terdahulu sebelummu adalah karena mereka banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka. Banyak bertanya. Ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, ya, menjelaskan tentang haji, bahwa kewajiban haji sudah diturunkan Allah dengan ayat-ayatnya yang sudah turun ketika itu. Lalu seorang berdiri bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah setiap tahun haji? Beliau diam, lama beliau diam. Kenapa? Seandainya aku katakan iya, maka kalian pasti tidak akan mampu. Tuh, kurang kerjaan gak nanyanya? Sudah diwajibkan cuma sekali seumur hidup. Tapi sahabat nanya, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Seandainya aku katakan iya, berarti itu wahyu. Berat itu pasti bagi kita. Makanya umat-umat terdahulu itu digambarkan banyak bertanya untuk menyalahi nabi mereka, padahal bukan untuk mengamalkan. Kadang-kala kita ini nanya yang nggak perlu, ditanya. Jadi kalau kita mau bertanya yang perlu untuk kita, ya, apalagi kalau bertanya untuk ngantem orang, ini tidak boleh loh. Hawa nafsu, binasa langit dan bumi. Kebenaran, memang kebenaran yang mau kita sampaikan. Tapi kalau sudah ada unek-unek dalam hati, ini kayaknya ada lagi kalau titip pesan nanti ya, Ustadz, ini di sini begini-begini, nanti hantam aja Ustadz lah. Kok Ustadznya suruh ngantem orang ini? Sikat aja Ustadz. Apa yang mau disikat? Hawa nafsu yang ada. Orang bukan mau menerima, malah lari dari pengajian kita. Karena apa? Orang sudah dititip pesan, itu namanya sponsor. Titip pesan ya, Ustadz tolong Ustadz, di sini begini-begini. Wah, ini Ustadznya jadi beban ya. Ketika dia menyampaikan pasti sudah ada niatnya, itu udah pasti salah untuk ngantem orang. Nanya yang nggak perlu, yang perlu nanya. Ya. Lagipun saya sudah berulang-ulang sampaikan hadisnya, ya, bahwa Allah tuh paling benci melihat orang yang banyak bertanya yang nggak perlu. Tolong camkan ini sekarang. Bukan berarti terus kita mencegah orang bertanya, sementara saya juga datang jauh-jauh di sini untuk ditanya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Memang kita dianjurkan untuk bertanya kepada yang lebih tahu kalau kita tidak tahu. Tapi kadang-kala kita nanya yang nggak perlu. Pak Ustadz, kemarin ada orang. Ya memang orang lah, memang bukan orang. Ada orang begini, untuk apa sih? Coba nanya yang sesuai kebutuhan kita. Ya orang, ya biarin aja orang yang nanya. Kenapa kita yang harus jadi penyambung lidah? Lagipun itu nggak perlu untuk dirimu, itu perlu untuk orang lain. Boleh jadi yang nanya sama yang dititip pesan belum perlu. Ini artinya ya. Nah kemudian Rasulullah SAW meneruskan, ya, maka apabila aku mencegahmu dari sesuatu perkara, tinggalkan perkara itu. Tidak diberi pilihan mampu atau tidak. Kenapa demikian? Karena yang namanya larangan pasti lebih sedikit daripada perintah. Yang namanya larangan pasti lebih sedikit daripada perintah. Larangan makanya bisa dihitung. Ya.
Oleh karena itu larangan itu batas Allah. Siapa yang mencegah batas Allah, maka dia berada untuk membersihkan hati, membersihkan agamanya. Sementara begitu Rasulullah SAW ingin menyambung kalimatnya, faida amartukum bi amrin ya fa'atu minhu mastata'tum. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam kaitkan dengan mastata'tum tadi? Ya, dan jika aku perintahkan sesuatu kepada kalian, ya, perkara kerjakan sekuat tenagamu, semampumu. Itu artinya semampumu. Ya, banyak perintah-perintah yang datang kepada kita nggak sanggup. Ya. Ada kadang-kala memang ada perintah yang berat untuk kita lakukan. Ya. Oleh karena itu kalau memang sesuai kemampuan kita tidak mencapai untuk melakukan perintah tersebut, nah kita bisa bersandar pada ayat ini. Bersandar pada ayat ini, yaitu fattaqullah mastata'tum. Ya. Kemudian tadi sudah saya katakan bahwa orang-orang yang bertakwa ini yang dimuliakan di sisi Allah. Ayat ini kita baca setiap hari. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Enggak dikatakan yang paling mulia itu adalah banyak harta, banyak kedudukan, banyak tahta, wajah wanita, tidak. Ya, yang dikatakan cuma satu, yaitu orang yang bertakwa yang paling mulia di sisi Allah. Demikian. Kenapa? Karena takwa itu adalah sudah mencapai tingkat yang dimana Allah sediakan surga untuknya. Makanya ada ayat yang sering kita baca, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Ya. Bersegera. Allah katakan bersegera meraih ampunan Allah. Ya, yang telah disediakan surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa itu wajib. Hukumnya apa takwa? Takwa itu hukumnya wajib, bukan hanya dalam untuk menghapuskan dosa saja. Orang yang sudah mencapai tingkat takwa itu sudah selamat banyak hal. Ya, sering kita dengarlah. Mungkin bagi sahabat-sahabat kalau disampaikan ayat ini dalam surah At-Tolaq ayat 2 sampai 5. Saya tadi baca ayat 5-nya saja sepotong. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Ayat 2-nya, lalu ayat 3-nya Allah tutup lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu ya min amrihi yusra. Coba, pertama Allah katakan Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Kemudian Allah berikan jalan keluar. Dan Allah cukupkan. Allah cukupkan. Fahuwa hasbuh. Kalau suruh milih cukup apa lebih? Cukup. Lebih hari ini lebih, besok belum tentu lebih. Kalau cukup, selalu cukup. Itu qanaah. Merasa cukup. Tadi malam ada yang bertanya tentang juhud. Juhud itu bukan berarti mengharamkan yang Allah halalkan, bukan. Bukan meninggalkan dunia sama sekali, bukan tidak suka dengan harta, bukan tidak suka apa yang Allah gambarkan dalam ayatnya, bukan. Zuhud itu adalah kita lebih yakin, lebih berharap apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang di tangan manusia. Itulah kunci juhud. Memang banyak pengertian juhud dalam pengertian, tapi yang mengena sesuai dengan dalil yang disampaikan oleh Tirmizi rahimahullah yang dihasankan oleh Albani itu adalah sebagaimana perkataan Abu Dzar. Ya, Abu Dzar hadir nggak hadir? Kemana Abu Dzar? Ya, perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa manusia ini yang dikatakan zuhud itu bukan meninggalkan yang halal, bukan. Silakan, tapi dia lebih percaya, lebih yakin, lebih berharap kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan manusia. Kalau antum mau lihat catatan kaki tentang zuhud di halaman 671 Bulughul Maram. Yang paling terakhir masalah zuhud.
Coba halaman 671. Babnya bab zuhud. Ya, nanti dalilnya kita akan sampaikan. Perkataan-perkataan yang saya barusan utarakan ini insya Allah kita akan pertanggungjawabkan. Coba halaman 671 bab juhud ada nggak? Ketemu nggak bab juhud? Hah? Coba catatan kaki yang terakhir. Yang terakhir tentang juhud, bukan warad. Itu ada dua hal, juhud dan warad, benar nggak? Duduk di dunia tidak dengan mengharamkan yang halal dan tidak menjual harta. Iya. Tapi duduk di dunia ialah bahwa engkau lebih percaya kepada apa yang ada di agama Allah daripada apa yang ada di dalam. Nah. Dan apabila kena bahaya dunia, engkau lebih senang yang kenal padamu, supaya engkau dapat ganjarannya. Nah, itulah juhud. Kalimat terakhir mungkin membingungkan yang baca. Apabila seorang tertimpa musibah, dia berharap pahala dengan musibah itu. Ya, makanya kita refleks begitu ditimpa musibah, apa yang Rasulullah SAW anjurkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma azurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Coba bayangkan. Yang diharapkan orang yang juhud itu ketika ditimpa musibah, dia refleks berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Refleks kan? Karena faida asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ayatnya sering kita baca juga kok. Setiap kalimat yang saya ucapkan kalau mau ayatnya saya kasih. Dalam surat Al-Baqarah ayat 156 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila seseorang ditimpa musibah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan orang mati aja. Kita kan kalau mau ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan tunggu orang mati ya. Begitu mati baru innalillahi. Padahal setiap musibah yang Allah timpakan kepada kita, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doanya Rasulullah SAW ajarkan, ya. Allahumma inni ala apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, aku berharap atas musibahku ini engkau ganjar pahala. Engkau ganjar pahala dan engkau beri pengganti yang lebih baik daripada itu. Nah, makanya kalau kita sudah mengucapkan kalimat itu, insya Allah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik di dunia ini. Itulah daripada juhud, itulah buah daripada keimanan, itulah buah daripada ketakwaan. Ya. Saya katakan takwa itu wajib sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fat. Surat Al-Fat itu adalah surat yang ke-48, ayat yang ke-26. Ya. Biar saya baca langsung aja bahwa apa yang dimaksud dengan kalimat yang saya kutip. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Nah, di situ tuh saya baca yang kalimat itu tersebut. Apa maksudnya? Allah turunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Wajib enggak? Surat 48 ayat 26. Dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Kalau terjemahan di situ apa? Tolong antum baca. Siapa? Salahuddin ya. Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah memberikan ketenangan kepada Rasulullah dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat Allah, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut
Iya. Kalimat takwa itu maksudnya apa? Ada footnote-nya nggak? Apa baca coba? Kalimat takwa adalah kalimat tauhid. Dan memurnikan ketaatan kepada Allah. Iya. Memurnikan ketaatan kepada Allah. Kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid sudah kita ketahui semua. Ya, la ilaha illallah. Ngucapnya gampang nggak? Gampang toh? La ilaha illallah. Padahal konsekuensi la ilaha illallah ketika kita sudah kata la, sudah harus menolak semua bentuk penghambaan, semua bentuk kesyirikan, semua bentuk yang mempersekutukan Allah, menduakan Allah, meyakini ada satu kekuatan yang lain yang bisa memberi manfaat atau mudarat kepada kita selain kekuatan Allah. Jadi konsekuensi la ilaha illallah lebih diketahui orang-orang jahiliyah kafir Quraisy dibandingkan dengan orang-orang sekarang. Itu kata para ulama. Dulu mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah kalimat taqwa tadi, mereka harus tinggalkan sesembahan mereka. Ya, mereka harus buang sesembahan mereka. Mereka tidak mau. Karena mereka tahu konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Orang sekarang coba bayangkan, dia ucapkan tiap hari la ilaha illallah, di sisi lain dia masih aja ke dukun. Masih aja ke kuburan, masih aja minta ke sana, minta ke sini. Berarti dia tidak paham tentang la ilaha illallah. Tidak tawakal kepada Allah. Ya. Ini yang kita bahaya karena kita tidak tahu apa itu makna daripada la ilaha illallah. Nah, belum disuruh kalimat syahadatain, ini baru kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. Itu digambarkan oleh Allah bagaikan satu batang yang terhujam ke dalam bumi yang tidak bisa ya sembarangan ditiup oleh angin. Adapun kalimat-kalimat yang lain, kalimat buruk itu bakal bagaikan akar serabut yang begitu dicabut rumputnya langsung kecabut. Itu yang Allah ibaratkan dalam surat Ibrahim. Ya, itulah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14. Ya, ayat ke-24 dan 25. Coba baca. Itu kalimat tauhid. Silakan. Surat Ibrahim, surat yang ke-14. Ayat 24 dan 25. Silakan Ustaz Salahuddin baca lagi. Yang keras. Iya, boleh, terjemahannya aja boleh. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat seumpama kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Iya, kalimat thayyibah. Terus? Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan kebutuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu. Iya. Satu ayat lagi biar tahu kalimat beri ini yang kebalikan daripada itu. Coba. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk dan telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Iya. Dan dapat tetap tegak sedikit. Iya. Ada kelihatannya pohonnya besar, tapi sebenarnya dia tidak kuat. Sekali cabut semua keluar. Ya. Tapi ada pohon yang kelihatannya kecil tapi terhujam akarnya ke bumi. Tapi sekaligus menjulang ke langit. Saya tidak bisa mengibaratkan pohon apa. Namun dia akan memberikan segala musim. Akhirnya tidak musiman. Enggak ada orang yang beriman itu musiman. Ya, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu Allah sebutkan. Manusia itu banyak pilihan. Ada kalanya kalau lagi senang menyembah Allah, kalau lagi susah dia cari yang lain. Atau sebaliknya, ada tipe-tipe manusia itu ada seperti itu. Ada yang lagi senang dia menyembah Allah, lagi susah dia lari. Tapi sebaliknya, ada orang lagi susah dia dekat sama Allah. Tapi kalau lagi senang dia lupa kepada Allah. Dua tipe manusia ini ada dalam kehidupan kita. Kita di mana ini? Di mana? Enggak dua-duanya. Kalau salah satu kita pilih berarti terkena ayat tersebut. Kita ini enggak musiman karena
pohon tersebut ditegakkan Allah sampai menjulang ke langit tadi dengan memberikan buahnya dalam segala musim. Jadi nggak kenal musiman. Nggak hari ini kita menyembah Allah, besok menyembah pohon. Ya, nyembah pohon enggak, nyembah batu enggak, tapi percaya batu ada khasiatnya. Inilah itulah, dicelupin ke air diminum. Apaan coba? Kalau ilmiah ya silahkan. Kalau ilmiah itu dibutuhkan penelitian secara ilmu. Kalau memang sudah diakui secara medis. Ingat nggak dulu kejadian orang berbondong-bondong datang ke satu tempat, sampai viral itu orang-orang yang otaknya rusak yang datang ke sana, minta dicelupin air diminum, dia merasa sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Itu sadari. Yang menyembuhkan itu Allah. Lalu berbondong-bondong orang datang dan punya keyakinan bahwa si fulan itu bisa menyembuhkan, maka dia telah jatuh kepada kemusyrikan. Syirkul akbar. Itu adalah kemusyrikan yang besar yang bisa menghapuskan seluruh amal yang kita perbuat. Bukan malah kita mencapai amal, malah terbuang amal. Ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takuna minal musyrikin. Itu kata Allah dalam surat 39 ayat 65. Kalau kita melakukan kemusyrikan, lawan kata daripada tauhid, berarti syirik. Ya. Ketika kita melakukan syirik, jangan harap dia akan disebut orang yang bertakwa. Pasti dia bukan orang bertakwa. Maka Allah hapuskan amal-amal dia. Semuanya, rugi dia di akhirat kelak. Ya. Nah, kemudian terakhir sebagai kajian yang singkat ini, saya akan ucapkan, tadi sudah terlanjur kita katakan bahwa sesungguhnya kita ini mendapat pahala minimal 10. Bukan 1 jadi 2. Tolong ini difahami, tapi terserah Allah. Ya, terserah Allah. Mau nambah setelah 10, mau 100, 700 atau tidak terhingga, itu terserah Allah. Itulah makna daripada dilipat gandakan ganjaran pahala. Jadi tolong pahami mulai hari ini, bukan 1 jadi 2. Ya. Tapi kalau kejahatan 1 jadi 1 yang dibalas. Tapi kalau kebaikan bukan 1 jadi 2, minimal 10. Hadisnya kita tambah dalam hadis halaman 20. Silakan Bukhari Muslim baca. Halaman 20. Artinya aja nggak apa-apa. Ibnu Abbas ya, atau Abdullah bin Abbas sama aja. Ya. Jadi asisten baca ini hari ini, Pak Ustadz. Ya, bagus suaranya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Iya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanah kebaikan dan sayyi'at kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya. Maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan dan jika berniat melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka dicatat untuknya 10 hasanah. Mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila dia berniat akan melakukan sayyi'at lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanah. Dan jika niat itu dilaksanakan, maka ditulis baginya 1 sayyi'at. Ini khusus berlaku untuk orang beriman. Tolong pahami. Bukan berlaku untuk orang kafir. Karena orang kafir apapun yang dia lakukan di dunia ini tidak diberi balasan di akhirat. Tidak ada istilah pahala untuk orang di luar Islam. Dan titik. Ya, tolong ini difahami. Tidak ada yang namanya kebaikan di akhirat bagi orang-orang yang di luar Islam. Karena Allah akan menghapuskan semua amal mereka. Karena itu tadinya, apa tadi yang sudah saya bacakan dalam surat 39 ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Habis semua. Ya. Oleh karena itu, mari kita sadari hari ini. Kita capai takwa. Bentuk dari takwa boleh apa saja. Yang tadi saya sudah katakan,
Ya, apa saja isi daripada orang-orang yang bertakwa. Wah, ayatnya banyak sekali. Kalau kita mau bicarakan ini sampai ketemu besok pagi nggak selesai, karena ratusan ayat-ayat tentang takwa ini. Gak bisa satu kali pertemuan kita akan bicara. Tapi sifat-sifat orang-orang yang bertakwa itu sudah digambarkan Allah dan dikaitkan sekaligus dengan diampunkannya dosanya. Di antaranya sholat, zakat, beriman kepada Rasulullah, ya, dan kita berbakti kepada orang tua. Ini banyak sekali. Ini dari sifat-sifat orang-orang bertakwa, memenuhi janji dan lain sebagainya. Ya, ini semua sifat. Adapun pencapaian takwa yang sebenarnya itu adalah secara umum sudah digambarkan, yaitu mengerjakan seluruh perintahnya dan meninggalkan larangannya dengan perincian-perincian yang sudah saya berikan kepadanya. Mari kita lihat beberapa penjelasan tentang hal ini, yaitu tentang Allah gambarkan bagaimana Allah kaitkan antara orang-orang yang melakukan sholat, melakukan zakat, ya, memberikan pinjaman. Artinya memberikan pinjaman kepada Allah ini, memberi pinjaman yang baik itu adalah infak. Ya, infak. Bukan berarti Allah butuh pinjaman dari kita, bukan. Ini adalah pinjaman yang Allah ganjar nanti di akhirat yang tidak berlipat tadi, tidak terhingga. Jadi kalau kita meminjamkan kepada Allah dengan infak, nanti Allah akan balas tak terhingga. Mau 10, mau 100, mau 700, mau sekian yang tidak terserah kata Allah. Lebih daripada itu dikaitkan lebih dari 700. Berarti berapa? Enggak terhingga. Terserah. Ya, kita lihat satu ayat saja dalam surat 5 ayat 12. Bagaimana Allah mengkaitkan tentang mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-Rasul. Silakan baca lagi. Boleh, artinya boleh, dengan bahasa Arabnya boleh. La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanah. Tuh kan? Aqradtumul qardan hasanah. Qardan hasanah ini adalah pinjaman yang baik. Jadi mau minjemin sama Allah enggak? Kalau sesuatu yang kita pinjamkan kepada Allah ini adalah infak. Infak ini adalah kita memberi pinjaman kepada Allah yang Allah akan membayar nanti berlipat-lipat, bukan lipat dua. Ya, jadi mulai sekarang bukan 1 jadi 2, bukan 2 lipat, tapi minimal berapa tadi? 10. Maksimal tak terhingga. Itu dalil sudah cukup kita baca. Silakan baca surat 5 ayat 12. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil, dan kami telah mengangkat. Bukan. Oh ya, panjangnya boleh nggak apa-apa dari awal. Ya nggak apa-apa. Silakan. Dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Allah berfirman, aku bersamamu. Iya. Sungguh jika kamu telah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang. Iya. Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, menghapuskan kesalahanmu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai. Mau sungai apa? Ya, kemarin baru bicara itu terakhir. Mau air jahe nanti, kalau mau air jahe yang enak di surga. Gitu kan? Ya, jangan kirain ini hanya sebuah kalimat yang janji kosong. Tidak, itu akan benar. Allah akan berikan sungai yang terbuat dari madu. Ya, sungai yang terbuat daripada khamr. Khamr itu arak. Kalau minumnya di sana nggak mabok. Makanya simpen ya, bilang sama teman-teman kita sekarang, kalau mau puas minum nanti, minum araknya di sana di surga. Di dunia haram, memabukkan, ya. Tapi kalau di ini akhirat
Di surga tidak mabuk yang minum, nikmat, tinggal ciduk aja. Ya, orang sungai mengalir kok di sini, mengalir sungai dari madu, apalagi tadi malam saya sampaikan dari air jahe ya. Iya. Baik, satu ayat saja untuk melengkapi surat 47 ayat 15. Saya sering ditanya ini, kenapa sih Allah selalu mengkaitkan tajri tanhal ya, tahtahal anhar, tajri tahtahal anhar, selalu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, benar mengalir itu, mengalir dia di situ, sungai-sungai. Coba, jangan minum di sini ya, minum di sana aja. Kalau mau minum arak maksud saya, kalau di sini madu kan boleh, ya. Jadi apa yang diperbolehkan di dunia juga apa yang diperbolehkan di akhirat. Tapi apa yang tidak diperbolehkan di dunia nanti diperbolehkan di akhirat. Ini adalah keistimewaan bagi orang-orang yang beriman, ya. Dan harus masuk surga dulu. Kalau masuk surga mau apa dulu? Mati dulu kan? Mati dulu, ya. Syaratnya masuk surga, mati dulu. Habis mati baru nikmat dulu ya. Kan sebagian surga sudah ditampakkan ya, masuk surga. Baik, silakan baca surat 47 ayat 15. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sana ada sungai-sungai yang airnya tidak pahit. Iya. Dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya. Nah. Dan sungai-sungai homar, anggur yang tidak memakan. Yang lezat rasanya bagus penghuninya. Dan sungai-sungai madu yang murni. Dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan yang tentukan dari Tuhan mereka. Iya. Samakah mereka dengan orang-orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Iya. Beda gak? Dikasih minum, bagi orang masuk neraka kasih minumnya apa? Air nanah, campur darah. Ya, air yang itu dari buah jakum, kalau diminum ususnya terpotong-potong. Sementara bagi orang-orang yang masuk surga, sungai dari susu, sungai dari khamar, sungai dari madu. Wah, masya Allah, bayangin aja itu sungai mas. Ya, bukan hanya semangkok, bukan hanya seember, sungai Allah alirkan di situ. Nikmati. Kalau memang benar-benar mau nikmati itu di surga, bukan di dunia. Dunia sebentar. Ya, minum madu juga nggak bisa terus-menerus. Perlu biaya ya, apalagi madu mahal sekarang. Sejak corona ini madu jadi mahal. Gitu. Nah, apalagi dipalsukan. Ya, viral nggak kemarin itu, madu palsu. Wah, kalau di sana asli, pasti. Ya, dan makanya kita harus yakin. Ya, insya Allah. Sekian dulu, lebihnya tanya jawab. Ya, karena saya yakin ngomong terus nggak habis. Ya, akhirnya kita juga akan berpisah. Sebelum kita berpisah, silakan antum mau tanya. Hari ini sudah 2 poin saya bicarakan yang akan datang. Satu lagi yang bisa menghapuskan dosa adalah yang kita simpan untuk yang akan datang, berbakti kepada orang tua dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini subjudul yang akan datang. Tapi poin judul pertama, hal-hal yang dapat menghapuskan dosa. Kita semua berdosa dan kita sudah bicarakan 10 poin hari ini, yaitu 10 cara untuk menghapuskan dosa. Tinggal sisanya kita simpan, ada beberapa poin. Belum lagi nanti kita akan bicara wirid-wirid apa saja yang bisa menghapuskan dosa. Ya, wirid itu bacaan yang baca ulang-ulang. Ya kan? Ada yang mengatakan dari dulu amalkan ini, sebenarnya kalimatnya udah salah. Kalau amal itu perbuatan. Ya, kalau lakukan ini itu benar. Kalau memang lakukan ini, perbuatan ini, betul. Tapi kalau untuk bacaan-bacaan zikir Allah. Kalau kita mengucapkan zikir ini akan dihapuskan dosa sekian banyak, itu semua dijanjikan oleh siapa? Pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah SAW memotivasi seseorang untuk melakukan, mewiridkan, menzikirkan bacaan-bacaan, maka dia akan mendapatkan keutamaan
sampai kepada pengampunan dosa sebanyak apapun, sebanyak buih di lautan. Insya Allah saya akan sampaikan dalil-dalilnya yang akan datang. Hari ini kita cukupkan segini dulu, sisanya kita pakai tanya jawab. Saya juga kalau capek terus kalau ngomong ya. Ya, silakan. Bebas, ibu-ibu kalau mau tanya pakai tulisan aja. Sampaikan. Kalau bisa saya jawab sekarang. Kalau nggak ngutang. Sekaligus saya ingin menyampaikan sebelum lupa. Yang lalu saya sampaikan satu pendapat dari Ibnu Abbas yang diikuti oleh Atta bahwa kalau kita mau berinfak tentang zakat tanaman, ya siapa yang nanya kemarin? Yang nanya zakat tanaman siapa kemarin? Ya, memang ada dua pendapat ya, ada dua pendapat, tapi saya lebih condong kepada pendapat yang sudah saya sampaikan. Ya, ada juga yang ulama mengatakan tidak dikurangi biaya potong, tidak dikurangi biaya produksi, tapi ada juga ulama yang mengatakan dipotong biaya produksi. Tergantung nanti bagaimana sikap ulama untuk mengambil menjelaskan masalah ini. Ya, saya mohon ampun kepada Allah, kemarin saya jelaskan satu bab saja karena waktu tidak cukup. Sebenarnya ada dua hal di kalangan ulama, seperti Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalau mau mengeluarkan zakat itu dikeluarkan dari bulirnya dulu. Jadi yang dizakati itu padinya, bukan gabahnya, karena dikhawatirkan nanti kosong. Tapi ada juga yang mengatakan kalau memang langsung mau dikeluarkan tanpa dibulir juga nggak apa-apa, silakan saja pilih mana yang mudah. Tapi kalau kita lihat ijtihad para ulama lebih mendekati ijtihad Imam Syafi'i. Karena apa? Karena kita tidak tahu hasilnya nanti. Kadang-kala kita zakatkan, bagaimana kalau memang tidak mencapai nisabnya, maka lebih baik dibulir dulu, maksudnya sudah dikeluarkan dari kelopaknya baru dizakati. Nah, ini sekaligus dalam masalah hari ini saya ralat supaya tahu ada dua pendapat di kalangan ulama. Jangan sampai nanti saya ambil alih apa yang saya pahami. Saya tidak mau. Saya tidak mau menyampaikan sesuatu yang saya pahami, tapi yang dipahami oleh ulama. Ya, maka ketika kita bicara masalah fikih, tidak boleh kita menyampaikan sesuatu yang kita pahami, nggak boleh. Karena kalau kita sampaikan apa yang kita pahami saja, tidak menyampaikan yang berseberangan dengan kita, khawatir nanti akan timbul perpecahan. Pasti sebagian orang akan lebih condong kepada ustadznya nanti. Nah, ini yang bahaya. Oleh karena itu kita sampaikan ada dua hal. Ya, ada di kalangan ulama ada dua pendapat. Maka dua pendapat ini kita sampaikan dengan terang-terangan. Kita tinggal milih nanti mau pilih yang mana. Ya, baik. Silakan. Saya masih buka untuk tanya jawab. Capek dengar nggak bisa nanya. Silakan. Tafadhal. Ya, yang keras. Ya. Ya. Terus sekarang ini ditambah lagi ada bacaan seperti ini, saya nanti anak belajar menjadi baru bacaan. Saya harus bahasa Arab. Yang nama asal sedikit. Yang asal sedikit. Mukminin. Riwayat an Abi Hurairah an sekolah. Ya. Ya. Tidak ada sunnahnya untuk menambah bacaan apapun ketika mau mengumandangkan azan. Tidak ada satu bacaan apapun sebagai tambahan, termasuk innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi. Tidak ada.
Bilal langsung berdiri, langsung azan. Ya, adapun tambahan-tambahan di luar itu tidak dikenal di zaman sahabat. Lagi pun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum azan cuma sekali. Kemudian zaman Utsman bin Affan itu dijadikan 2 kali azan, itu di Zaura. Zaura itu pasar. Kenapa? Karena manusia sudah sibuk pada hari tersebut untuk mengingatkan bahwa itu hari Jumat, itu pun waktunya adalah 1 jam sebelumnya. Adapun sekarang yang diadakan 2 kali azan sudah masuk waktu. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu apakah itu dalil dari mana. Tanyakan kepada mereka, ya. Ya. Saya tidak berhak untuk menjawab sesuatu yang saya tidak amalkan, karena saya juga tidak bisa mengeluarkan dalil. Dan tanyakan kepada orang yang mengamalkan supaya lebih jelas. Ya. Jadi saya cuma bisa ngomong tidak ada tambahan apapun sebelum melakukan azan. Adanya setelah azan. Ya, setelah azan, setelah mengikuti kalimat muazin, kecuali hayya 'alas falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian di akhirnya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah salawat kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa mu'atsu maqaman mahmudan ladzi wa'atta. Udah sampai situ. Tidak ada tambahan lain. Itu yang sahih. Ya. Kecuali itu saya tidak tahu. Dah. Perhatikan, saya tidak tahu. Apalagi? Ya. Silakan, silakan. Ayo, ayo, silakan. Udah, itu udah. Ingatlah kepada Tuhanmu dalam hidupmu dan rendahkan hatimu dan merasa dan janganlah dan janganlah lalai. Pertanyaan mereka memang di dalam keadaan mungkin dalam Ya. Ya. Begini, ada 2 dalil dalam Al-Quran. Kalau zikir fi nafsika dalam surat 7 ayat 205. Zikrullah itu adalah lebih utama dibaca sir. Sir itu didengar sendiri, berbisik-bisik kepada Allah. Tetap kalau kita bilang berkomat kamit, tapi tidak mengeluarkan suara yang keras karena dikaitkan dengan ayat tersebut. Ya. Tidak dengan suara yang keras. Kalau dalam doa itu kalimatnya bukan fi nafsika, bukan dalam hati, tapi suara yang lembut. Dalam surat 7 ayat 55 dan 56. Ini ada 2 pendapat. Ya. Pertama doa. Kalau doa itu kata Allah suara yang lembut. Suara yang lembut juga sudah ditafsirkan bahwa suara yang bisa didengar sendiri. Ada satu ketika sahabat menjalankan perjalanan di padang pasir. Ketika mereka mendaki, mereka mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar dengan suara yang keras. Maka Rasulullah SAW bersabda, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian bukan sedang menyeru Rabb yang tuli dan yang jauh, tapi Rabb kalian dekat. Ya, ayo kita baca dulu. Surat 7, 55, 56. Surat 7, 205. Hadisnya halaman 258. Semua kita baca supaya Bapak tahu. Tolong bantu baca ayatnya dulu. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Iya. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Iya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada
tidak mengeraskan suara atau surat 7 205. Iya, fi nafsika. Iya, itu maksudnya. Wudu wal asol. Nah, ghafil, lalai. Coba baca dulu. Itu hafal ayatnya. Jadi kalau orang yang teriak-teriak zikirnya gimana tuh? Orang yang teriak-teriak berdoanya kira-kira sesuai nggak dengan dalil ini? Tentu tidak sesuai ya. Plus nanti hadisnya. Baca dulu. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati Ya. dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang Iya. Ya, hadisnya halaman 258 Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpergian, maka ketika mendaki kami membaca La ilaha illallah Allahu Akbar. Dan kami memperkeras suara kami, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasihanilah dirimu dan jangan memaksakan diri, karena kamu tidak menyeru kepada yang sulit atau jauh. Sesungguhnya Tuhan selalu dekat kepada kami dan Dia Maha mendengar dan melihat. Iya, jelas bukan? Di zaman sahabat sudah dilakukan zikir keras-keras. Apa kata Rasulullah SAW? Bukan berarti tidak terdengar. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam tingkat pengajaran boleh. Bagaimana mungkin? Rasulullah juga pernah menzaharkan. Menzaharkan belum tentu mengeraskan loh. Menzaharkan itu supaya didengar oleh para sahabat. Jadi kalau memang tingkatnya pengajaran boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sendiri-sendiri kembali kepada hukum asal, yaitu dalam hati atau suara yang lembut. Ya, dah. Cukup? Cukup, Pak? Tadi sudah saya katakan zahar belum tentu keras. Zahar belum tentu keras. Ya. Bisa saja suara yang lembut. Suara yang lembut itu kalau Bapak ucapkan lembut, walaupun hukum asalnya didengar diri sendiri. Orang sebelah itu nggak boleh dengar loh, karena mengganggu. Kalau kita saling mengganggu dalam berdoa, kira-kira enak nggak? Mesti akan terpengaruh. Jangankan kita masalah ini, ketika kita selesai sholat, kadang-kala kita punya zikiran-zikiran tertentu untuk kita amalkan, kita wiridkan, kita baca, tapi hiruk pikuk, berisik. Tentu tidak nyaman kita untuk mengamalkan hal itu. Maka dari itu, kalau memang seperti ini keadaannya, lebih baik pulang. Ya nanti terusin di rumah, boleh, gak apa-apa juga. Karena hukum asalnya boleh berzikir sambil jalan, gitu. Tapi kalau memang nyaman ya silakan. Karena kalau kadang-kala udah sampai rumah udah lain lagi ceritanya ya. Ya. Baik, apa lagi? Saya sudah sampaikan ayatnya, saya sudah sampaikan hadisnya, tinggal bagaimana antum mau mengambilnya ya. Bagaimana antum mau mengambilnya atau tidak itu terserah. Ya. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Cukup? Kalau tidak kita cukupkan. Oh ya, silakan. Masalah pribadi. Kadang-kadang kita lihat dari penjelasan dari Ustaz, itu sudahnya Allah memaafkan dosa. Berbeda dengan kita, sedikit sekali orang melakukan dosa, melakukan dosa. Seolah-olah ini ketika Rasulullah mengamalkan sholat lima waktu, bagaimana kami yang sholat hari ini sholat sekian sholat. Maka tidak akan ada kotoran yang melekat di situ. Saya berpikir kotoran itu besar.
Ya, ya, bukan menzalimi tapi menghukumi. Iya. 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 Ya, makanya kita ini sebenarnya tidak perlu terlalu mengurusi dosa orang lain. Ada satu riwayat, ada dua orang yang bertetangga, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang satu selalu memberi nasihat kepada orang yang berbuat maksiat tadi. Sampai satu ketika dia terucap, Allah tidak ampuni kau, karena saking keselnya. Dia berulang-ulang, sudah dinasihati masih saja berbuat maksiat. Maka Allah matikan dua orang itu, dan Allah masukkan orang yang berbuat dosa ke surga, orang yang justru mengatakan tidak diampuni dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena dia telah mendahului Allah, padahal Allah Maha Pengampun. Kalau Allah mau, Allah ampuni semua dosa, maka Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Memang surga milik siapa? Sementara orang yang berkata kau tidak diampuni, berarti dia sudah mengambil haknya Allah untuk berhukumi saudaranya sendiri. Oleh karena itu, beri nasihat itu memang bagus, tapi dengan cara-cara yang santun memberi nasihat. Tidak bisa menghukumi orang yang hari ini melakukan dosa langsung divonis dia masuk neraka. Tidak bisa. Boleh jadi karena ampunan Allah, boleh jadi dia punya musibah-musibah yang mungkin sudah menghapuskan dosa dia sebagai kafarat. Ya, boleh jadi doa kaum muslimin yang dia terima, boleh jadi doa anak yang soleh yang dia disimpan untuknya. Masih banyak lagi cara-cara untuk mengampuni dosa dia. Wallahu a'lam. Makanya jangan coba-coba kita menghukumi saudara kita dengan kata neraka, laknat. Ya, buru-buru melaknat kita itu tidak boleh. Masuk neraka kamu nanti nggak boleh. Kan beberapa saat yang lalu antum sudah terima kan hukum melaknat itu kan tidak boleh. Insya Allah janganlah mudah menghukumi saudara kita dengan ancaman-ancaman. Tapi secara umum boleh. Secara umum boleh. Ya, barang siapa yang melakukan perbuatan ini maka diancam dengan neraka. Itu boleh. Tidak apa-apa karena itu adalah manis and reward kan. Artinya ada apa bahasa kita betul? Ada reward itu ya untuk memberi semangat kepada kita, jangan putus asa dari rahmat Allah ya kan. Tapi di lain sisi ada ancaman, kalau kau melakukan begini bisa masuk neraka. Tapi kau pasti masuk neraka nanti ya. Orang kafir aja nggak boleh kita katakan dia masuk neraka hari ini sebelum dia mati dalam kekafiran. Kalau dia mati dalam kekafiran, ya itu sebuah kepastian. Tapi kalau dia belum mati, belum bisa kita katakan bahwa dia pasti masuk neraka. Ya, itu sebagai peringatan untuk kita semua. Ya. Demikian saya rasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.